Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia nyaris tak pernah luput dari salah dan dosa. Sebab itulah fitrah yang menggabungkan unsur penciptaan manusia dari unsur langit dan unsur bumi. Pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata' innat tawwabun. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Namun ingat, sebaik-baik kesalahan yang menyadari kesalahannya lalu memperbaikinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyakaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Polisi nggak ngeliat gue. Lihat nih. Allah itu maha adil. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kamu. Hei, berhenti! Mana? Hei! Kau berhenti! Mana? Hei, berhenti! Berhenti kamu! Hei! Polisi masih juga tahu jejak gua. Kabur kemana lagi nih? Gue gak boleh nyerah. Sabar ya, insya Allah sebentar lagi ustadznya datang. Mudah-mudahan, Pak. Selamat siang. Ada apa ya, Pak? Kami lagi ada pengajian. Kami ini sedang mengejar buronan, Pak. Buronan, Pak? Demi keamanan, Bapak-bapak silakan masuk ke dalam musola. Karena buronan ini sangat berbahaya, Pak. Dia ini preman tersangka pembunuhan berencana. Baik, Pak. Silakan. Ada apa, Pak Dahlan? Katanya ada buronan. Ada buronan? Buronan di daerah sini, Pak? Kita berbicara. Kamu berdua ke arah sana. Dan kamu ikut saya. Siap, Pak. Sana. Gue mesti sembunyi.
mesti nyamar. Menyerah! Tempat ini sudah kami kepung. Mati gua. Itu polisi tahu gua sembunyi di sini. Dalam hitungan ketiga kamu belum keluar juga. Pintu ini terpaksa kami dobrak. Ya Allah. Mungkin hamba tidak pantas untuk meminta perlindungan-Mu, ya Allah. Tapi hamba mohon beri kesempatan untuk hamba bertaubat. Hamba mohon, ya Allah, selamatkan hamba. Hamba janji akan bertaubat jika hamba lolos. Sumpah, ya Allah. Polisi nggak ngeliat gua, padahal kan gua ada di depannya. Apa sih yang bikin gua nggak kelihatan? Orang tidak ada. Sudah, kita lapor komandan. Baik, cepat. Masih kelihatan. Kayaknya tasbih ini deh yang bisa bikin gua nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ustadz, mereka bisa ngeliat gua. Waduh. Jadi kacau nih urusannya. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz Habib Maulana Jakaria dari Lombok kan? Iya Pak. akhirnya Ustadz yang kita tunggu-tunggu hampir sebulan sampai juga di desa kita ini. Silakan Ustadz, dimulai saja, mereka sudah siap. Kalau begitu kami pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Kami akan mencari tempat lain. Assalamualaikum. Silakan Ustadz, dimulai saja tausiahnya. Mereka sudah siap. Tadi saya kehujanan di jalan, jadi agak sedikit flu, Pak. Dan Ustadz kelihatannya capek bener, Pak. Apakah tidak sebaiknya kita persilakan istirahat dulu? Betul, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Ya, waalaikumsalam, Bapak. Kenalkan Bu, ini Ustadz Habib Maulana Jakaria. Dia datang jauh-jauh dari luar Jawa. Tepatnya dari pesantren di Lombok NTB, Bu. Oh, ini Den Ustadz.
Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Bapak udah sering dengar dari warga yang pernah ke Pulau Lombok. Ilmu agama Ustadz ini luar biasa tinggi. Subhanallah, kebetulan kalau gitu. Zahra, kamu kan kuliah di jurusan tarbiyah. Jadi bisa belajar banyak sama Den Ustadz, ya kan Pak? Bu, tolong siapkan kamar buat Ustadz. Iya, Ibu akan siapkan segera. Ayo Zahra, bantu Ibu. Ayo masuk Ustadz. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Ini celana kenapa pada ngatung semua gini sih? Bodoh ah. Daripada gua nggak ganti celana. Gua mesti sembunyi dulu nih di desa ini. Biar situasi aman dulu. Gadis cantik itu namanya Zahra ya? Aneh gini ketemu cewek. Tapi pertama kali lihat lo Zahra, enggak. Gue nggak boleh kurang ajar begini. Gue mesti bisa menghormati diri sebaik Zahra. Apa Ustadz di depan kamar Zahra? Kamar mandi di mana Pak ya? Oh, mau ke kamar mandi? Di sana Ustadz. Mau wudhu ya, buat sholat tahajud. Betul Pak. Oh iya, Ustadz juga pasti mau sahur buat puasa Senin Kamis besok. Iya Pak. Subhanallah. Nanti kalau mau sahur langsung aja ke ruang makan ya. Lauknya masih banyak. Makasih Pak ya. Kayaknya tasbih ini udah nggak bisa dipakai buat jalan yang nggak benar. Ada bajing loncat, tolong! Tolong! Ada rampok. Ada bajing loncat! Pak Ustadz, kok bisa ngelang, Pak Ustadz? Tahu bocah bener deh Ustadz. Udah kayak bajing loncat. Sudah tenang, Kang. Tenang ya. Yang terpenting sekarang, barang warga sudah bisa kita selamatkan. Aduh, makasih Pak Ustadz. Hatur nuhun.
Zara, ternyata Ustadz Maulana itu selain tinggi ilmu agamanya, ilmu bela dirinya juga hebat. Menurut warga semalam, dia berhasil menaklukkan rampok bajing loncat yang meresahkan warga itu. Ya itu namanya Ustadz ideal, Pak. Kan bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga bisa jadi pelindung umatnya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah jam segini Pak Ustadz baru bangun ya? Tadi pagi saya ke musola mau sholat subuh kok nggak ngeliat Pak Ustadz? Zara, Ustadz pasti sholat subuh di kamarnya. Semalam kan Ustadz begadang, tahajud, terus sibuk melumpuhkan rampok. Jadi beliau nggak sempat berjamaah di musola. Siapa yang tahajud? Orang gua memang biasa begadang kok. Nongkrong di jalanan. Siang gini gua baru bangun. Zahra, bantu ibu nak. Iya Bu. Silakan duduk Ustadz. Ya, Pak. Untuk tausiah nanti malam, materi apa yang akan Ustadz sampaikan? Tafsir Al-Quran, tasawuf modern, dan ilmu fikih, Pak. Bagus sekali. Kebetulan ilmu-ilmu itu masih kurang diketahui warga di sini, Ustadz. Waduh, gua asal ngomong lagi nih. Ngerti juga gua kagak ilmu begituan. Jadi sebaiknya bagaimana, Ustadz? Kalau kita akan sholat tahajud malam, apa kita tidur dulu setelah sholat isya atau kita sebaiknya jangan tidur? Lebih baik kita tidur dulu, Pak. Tapi apa itu? Pak, kita sembunyi di sini, Pak. Subhanallah, ternyata Ustadz juga bisa menghilang. Kenapa, Pak? Kang, kalung jimat ini yang bisa membuat mereka menghilang. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, di zaman sekarang ini jarang orang bisa seperti Ustadz Maulana. Selain ilmu agamanya tinggi, juga memiliki karomah. Pak, ini tehnya. Nah, Ustadz, Zahra anak saya ini sangat mengidolakan laki-laki yang berprofesi sebagai ustadz. Bapak bisa aja. Misi. Zahra, temani Ustadz sebentar. Mama ada perlu. Sebentar, Ustadz. Iya, Pak. Ya Allah,
Hamba gak pernah merasakan perasaan seperti ini. Apa ini cinta ya Allah? Zahra, gue tulus cinta sayang sama lo. Tapi mustahil lo bisa nerima cinta gue kalau lo tahu siapa gue sebenarnya. Gue mesti berusaha bikin Zahra bangga sama gue. Gue mesti bisa jadi ustadz yang sebenarnya, biar gue bisa diterima sama Zahra tanpa kebohongan. Bang, dicinta gagal lagi bang. Udah 2 kali ini bang digagalin bang. Benar bang. Dan salah satu anggota dari kita, si Demon, berhasil diciduk bang oleh dia bang. Kurang ajar. Nekat benar itu manusia. Dia belum tahu siapa gua kali ya. Dia warga sini bang? Bukan bang. Warga sini memanggilnya Ustadz Maulana Zakaria. Dan dia belum lama mengajar di desa ini bang. Benar gak? Bener bang. Dia sakti juga bang. Dia juga bisa hilang. Bisa hilang? Sakti lu bilang? Sakti. Nih, lihat nih. Ternyata selama ini jalan hidup gue salah. Gue juga udah lalai dengan kewajiban gue sebagai manusia yang berakal. Sebelum gue merantau ke Jakarta, almarhum ibu gue selalu nasehatin agar jangan ninggalin sholat. Tapi sejak ibu gue meninggal, gue udah gak pernah kepikiran lagi untuk sholat. Ustadz, ini kopinya. Saya taruh sini ya. Iya. Dari isi buku yang gue pelajarin, gak ada yang namanya benda-benda sakti, termasuk tasbih. Tasbih cuma untuk mempermudah hitungan dalam berzikir. Lalu kenapa gue mendadak bisa ngilang? Pasti cuma kehendak Allah. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama sholeh. Bapak, Ibu, saudara-saudari Musola An-Nur, rahimakumullah. Ibadah kita tidak akan sempurna jika kita tidak mengetahui ilmu fikih. Mandar. Kamu siapa? Memanggil saya dengan nama Mandar. Kemarin preman yang nguasain banyak lahan parkir. Sekarang mendadak jadi Ustad. Pakai ganti nama segala. Ustad Habib Maulana Zakaria. Hebat.
Komandan. Gue udah 2 bulan lebih tinggal di desa ini. Jadi, gue kena Zahra, cewek idaman. Juga bapaknya Dahlan. Gue ingetin sama lu. Kalau lu berani lagi utak-atik anak buah gue, bisnis gue, rahasia gue bongkar. Biar mereka tahu siapa Mandar sebenarnya. Bantu cucu. Ampun! Coba! Atas saya! Assalamualaikum, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tolongin saya Pak Ustaz. Motor saya dirampok Pak Ustaz. Kemarin perhiasan istri saya juga dibawa kabur sama itu bajing loncat, Ustaz. Pokoknya kita harus bisa tangkap mereka dan Ustaz. Ayo Ustaz, kita harus segera bertindak. Maaf Pak. Kang, saya lagi kurang enak badan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, motor saya. Oh iya, ngomong-ngomong, dana sumbangan dan amal untuk perbaikan musola ini sudah terkumpul berapa, Kang? Alhamdulillah, udah hampir 50 juta. Berarti minggu depan kita sudah bisa memulai perbaikan musola. Amin. Hamba melihat dan menyaksikan kemungkaran di hadapan hamba. Hamba mampu mencegahnya, tapi hamba hanya berdiam diri. Hanya karena mempertahankan cinta hamba, ya Allah. Hamba berdosa, ya Allah. Ustaz, uang sumbangan warga untuk perbaikan musola dirampok. Astagfirullahaladzim. Nanti saya ke sana, Pak. Beresin nih hasil jaran kita. Besok kita bicara. Baik, Pak. Ojak. Jadi lo dedengkot yang bikin kerusuhan di desa ini. Lu balikin semua uang dan harta warga. Balikin. Jadi lu udah siap kehilangan Zahra? Apa lu juga udah siap dibenci sama Pak Dahlan? Dicaci maki sama semua warga desa ini? Kalau gua bongkar siapa lu sebenarnya? Demi memberantas kemurkaan, gue udah gak peduli sama urusan lu. Sekarang, urusan gue sama lu. Jadi lu nantangin gua, hah?
Hah? Lu lihat nih. Lu lihat nih. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Kekuatan lo udah menghilang. Ustadz kenapa harus nekat begini? Ustadz menolong warga, tapi membahayakan jiwa Ustadz sendiri. Apa, Bapak? Assalamualaikum. Kenapa lo harus bingung? Lo pakai tasbih itu buat lo. Terus lo pergi. Ingat Anda, kamu itu sudah bertobat. Kamu sudah berjanji dan bersumpah pada Allah. Percayalah Anda, Allah itu Maha Adil. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kamu. Kayaknya penyamaran gue sebentar lagi kebongkar. Jamaah sekalian, tingkat taubatan tertinggi adalah taubatan nasuha. Dibutuhkan keikhlasan untuk mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan bersungguh-sungguh hati untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, disertai dengan perbuatan baik. Begitu juga dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengakui kesalahan saya yang sebesar-besarnya pada jamaah sekalian. Sebenarnya saya bukan ustadz. Saya juga bukan Habib Maulana. Saya Mandar, buronan polisi yang bersembunyi di desa ini. Maafkan saya jamaah. Wabil khusus, padahal saya benar-benar menyesal. Saya tidak ada maksud untuk membohongi kalian semua. Tapi keadaan ini yang membuat saya harus berbohong, menyamar menjadi ustadz. Saudara Mandar, Anda kami tahan. Hormalian. Polisi, tunggu
Saudara Mandar adalah tersangka dalam kasus pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup. Maksimal hukuman mati. Nggak mungkin. Pak, Kang Mandar ataupun Ustadz Maulana pasti bukan pembunuh. Jadi kamu teh Ustadz Darungan, ha? Kamu pembunuh? Kamu sudah membohongi kami semua, tahu? Akang, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya yakin Kang Mandar tetap seorang ustadz. Dia sudah banyak ngajarin ilmu agama untuk kita semua. Dan semua berdasarkan Al-Quran, hadis. Ustadz Mandar juga sudah berbuat kebajikan yang banyak untuk warga desa kita. Pak Polisi boleh punya bukti. Tapi saya punya keyakinan Ustadz Mandar bukan pembunuh. Zahra, maafin saya. Selama ini saya udah bohongin kamu. Saya memang buronan. Tapi saya tidak menustai perasaan saya. Saya tulus mencintai kamu. Dan saya tulus bertaubat. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan pembunuh, Zahra. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Kang Mandar? Ibu, Pak, ada Kang Mandar. Kang Mandar kok bisa di sini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nak Manda, Kamu kemana? sudah bebas kamu? Alhamdulillah, Pak. Bu, Allah Maha Besar. Allah Maha Adil. Dalam persidangan, saya tidak terbukti bersalah. Justru yang terbukti membunuh itu Roja. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allah Akbar. Syukurlah kamu diselamatkan, nak. Zahra. Kedatangan saya ke sini ingin bersilaturahmi kepada Bapak dan Ibu. Dan saya juga ingin membuktikan kalau saya benar-benar cinta sama Zahra. Alhamdulillah. Akhirnya kalian bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Pemirsa yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah. Ketika kita melihat perjalanan cerita ini, ada banyak mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah melihat seseorang dari penampilannya dan covernya. Sebab penampilan tidak menentukan jati diri kebaikan seseorang. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat Duha ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang menentukan seseorang adalah perjalanan akhirnya. Ada seseorang yang awalnya baik tapi sayang meninggalnya su'ul khatimah. Namun ada yang awal perjalanannya buruk tidak karuan, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kembalikan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, jazakumullahu khairan kathir. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.